Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, aksi massa yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat dipicu tidak hanya tindakan dan ucapan yang dianggap menyakiti masyarakat Papua, khususnya di Jawa Timur, tapi juga persebaran hoax yang memprovokasi. Nah, atas eskalasi yang kita lihat hari ini di Papua dan juga Papua Barat, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar dan juga untuk menahan diri, dan Presiden pun menegaskan bahwa kesejahteraan serta keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat dimanapun dijamin. Bahkan Khofifah Indar Parawansa yang juga merupakan Gubernur Jawa Timur juga menjamin keamanan masyarakat Papua di Jawa Timur. Sementara Menko Polhukam Wiranto menyatakan ada 7 poin pernyataan resmi dari pemerintah hari ini. Kita akan lihat beberapa poin tersebut. Yang pertama adalah pemerintah menyesalkan adanya insiden terkait pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur yang disusul berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan juga Papua Barat. Nah, Wiranto juga mengatakan bahwa telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang melanggar hukum dalam peristiwa ini. Kemudian apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang telah meminta maaf atas apa yang terjadi di wilayah Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di Jatim ini, dan kita tahu bahwa Khofifah telah meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Kemudian Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua yang menghimbau seluruh pihak agar tidak memperpanjang insiden ini dan kembali menjalin persaudaraan di wilayah masing-masing. Demikian juga apresiasi kepada Forkompimda Papua Barat yang telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Wiranto dalam hal ini mewakili pemerintah juga berpesan agar masyarakat tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif atau hoax dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah dan kepada aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri untuk senantiasa melakukan tindakan persuasif dan terukur kepada masyarakat. Nah, terkait dengan seperti apa sebenarnya kronologi terjadinya eskalasi di Papua dan juga di Papua Barat, serta apa yang terjadi di Surabaya, Malang, dan juga Semarang, kita akan menyaksikan terlebih dahulu atau mengikuti pernyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian berikut ini. Kejadian yang ada di Surabaya maupun Malang itu sebetulnya hanya peristiwa kecil ya, semula ya, yang sebetulnya sudah dilokalisir dan diselesaikan oleh musbida setempat, baik Ibu Gubernur, Kapolda maupun Bapak Pangdam, sudah dinetralisir. Tapi kemudian muncul hoax mengenai ada kata-kata yang kurang etis mungkin dari oknum tertentu. Ada juga hoax gambar seolah-olah ada adik kita dari Papua yang meninggal, padahal tidak. Ini hoax. Nah, ini berkembang. Ada yang mengembangkan, ya, berkembang di Manokwari, berkembang kemudian di Jayapura, dan kemudian terjadi mobilisasi massa. Jadi saya minta kepada saudara-saudara yang ada di kita yang di Papua, saya sendiri pernah menjadi bagian dari Papua, 2 tahun saya berdinas di sana, sangat memahami kondisi psikologis saudara-saudara kita di Papua. Jangan mudah terpancing dengan berita-berita yang tidak benar. Kemudian kepada warga-warga yang masyarakat kita yang ada di luar Papua, termasuk seperti di Jawa Timur ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lain, perlakukan saudara-saudara kita. Papua adalah bagian dari anak bangsa Indonesia. Saudara-saudara kita sendiri semua. Kita semua adalah bersaudara. Jadi sekarang kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dengan apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Jadi saudara-saudaraku, Pace, Mace, Mama-mama di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan.
emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik. Dan yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace, Mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat. Ya. Sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan kita ada Ricardo Hutahayan, kontributor Metro TV di Jayapura yang akan mengupdate terkait dengan perkembangan terbaru dari Jayapura melalui sambungan telepon. Ricardo, selamat malam. Selamat malam, Dori. Ricardo, bagaimana situasi terkini saat ini di Jayapura? Pasca Presiden menyampaikan statement, kemudian Wiranto Menko Polhukam juga menyampaikan statement. Seperti apa suasana saat ini di Jayapura? Hingga saat ini, Rory, situasi di Jayapura tetap kondusif. Kebetulan saat ini cuaca hujan deras di kota Jayapura, sehingga membuat para pendemo lebih cepat pulang ke rumah masing-masing. Sejak pukul pagi hingga sore tadi, aksi demo terus dilakukan dan berlangsung hingga malam ini. Aparat TNI Polri terus membantu masyarakat Papua yang demo untuk pulang ke rumah masing-masing. Tadi ada sekitar 6 truk dari TNI Polri diberdayakan untuk mengantar masyarakat ke daerah masing-masing. Perlu kami sampaikan juga, meskipun situasi aman kondusif, namun pertokoan di kota Jayapura hampir sebagian besar ditutup untuk mengantisipasi adanya aksi-aksi yang anarkis yang dilakukan oleh pendemo seperti yang dilakukan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Demikian, Rory. Ricardo, dari dalam program Metro hari ini tadi Anda mengatakan bahwa peserta aksi telah menyampaikan aspirasi mereka kepada gubernur dan gubernur juga akan menyampaikan aspirasi ini baik ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah provinsi, khususnya pemerintah provinsi Jawa Timur begitu. Gubernur Papua pun sudah juga mengatakan bahwa dia menghargai proses diamankannya 43 mahasiswa asal Papua di Surabaya, namun meminta proses hukum berjalan secara proporsional, profesional dan juga berkeadilan. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini sudah ada pernyataan aspirasi. Gubernur sudah memberikan pernyataan juga kepada aksi massa. Adakah tanda-tanda bahwa aksi massa akan berlanjut besok atau sudah hari ini saja? Dari info yang kita dapat dari pendemo untuk hari ini, bahwa aksi demo besok tidak ada dilaksanakan, cuman koordinator demo menantikan bagaimana tanggapan dari gubernur. Mereka menunggu hasil dari laporan yang mereka sampaikan gubernur agar cepat direalisasikan secara cepat dan bertanggung jawab. Mana poin yang menurut Anda, Ricardo, yang akan direalisasikan secara cepat oleh gubernur? Anda pasti juga berhubungan baik dengan Gubernur Lukas NMB. Mana poin-poin yang akan direalisasikan? Dari pernyataan Gubernur Papua tadi, Gubernur Papua secepatnya akan mengirim putusan dari Papua, dari pemerintah maupun tokoh adat dan tokoh masyarakat akan diutus ke Jawa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Baik. Terima kasih Ricardo Hutahayan melaporkan langsung dari Jayapura di Papua. Kita akan berbincang pemirsa dengan sejumlah narasumber terkait dengan apa kemudian solusi yang harus diambil atau diraih untuk mendinginkan suasana dan juga agar tidak terjadi gesekan atau konflik sosial secara lebih jauh. Kita akan berbincang dengan satu orang narasumber di studio. Ada Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Assalamualaikum. Bang Ali, apa kabar? Kami juga nanti juga akan bergabung bersama kami Brigjen Pol Heri Rudolf Naha, Kapolda Papua Barat, dan kami juga akan menghubungi sejumlah pimpinan daerah, diantaranya Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan juga kami mencoba untuk menghubungi Ibu Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya. Saya akan ke Bang Ali terlebih dahulu. Presiden tadi sudah menghimbau Pak C, Mace, mama-mama di Papua untuk menahan diri, jangan anarkis, dan bersabar begitu, walaupun boleh meluapkan emosi. Tapi masyarakat juga perlu langkah nyata, Bang Ali, dari pemerintah untuk mendinginkan suasana dan juga mencegah agar gesekan antar masyarakat tidak
bergulir liar begitu. Iya. Apa kemudian langkah konkret dari pemerintah agar ini tidak meluas? Ada dua langkah yang segera dilakukan. Yang pertama itu adalah memberikan penjelasan duduk perkara yang sesungguhnya terhadap meluasnya informasi yang sesat dan menyesatkan, menimbulkan amarah yang secara sporadis begitu eskalasi massa yang sangat luas, sehingga tadi saya berjumpa dengan Bapak Presiden, kemudian ya dengan Pak Menko Polhukam juga sebelumnya, bahwa pemerintah sadar bahwa gubernur, wakil gubernur, kemudian Kapolda, Panglima adalah representasi negara ada di provinsi itu. Sehingga menginformasikan terhadap kejadian yang sesungguhnya, bahwa ada viral di masyarakat, media sosial tentang berita bohong bahwa seakan-akan ada mahasiswa Papua yang meninggal dan lain-lain sebagainya. Ini ada semua ada berita-berita bohong. Inilah yang memicu eskalasi massa begitu cepat dengan banyak dalam jumlah yang banyak di Manokwari, di Jayapura, dan di Sorong. Langkah yang kedua adalah pemerintah memiliki komitmen kuat untuk segera mendapatkan siapa-siapa yang menyebarkan berita bohong. Karena upaya penegakan hukum itu, apapun yang terjadi, harus dilaksanakan oleh kepolisian negara. Adakah yang menunggangi apa yang terjadi hari ini, Bang? Saya percaya bahwa tidak. Ini adalah biasa saja, reaksi biasa, karena kalau anak Papua itu ya sebagai orang Papua, adalah di Fak-Fak, Papua Barat. Sebagai anak Papua kita merasakan situasi itu. Ini biasa saja, respon yang dilakukan secara spontanitas karena ada berita bohong, berita media sosial yang tidak benar terkait dengan kematian anak mahasiswa Papua. Dan itu tidak benar. Tidak benar. Baik. Tidak benar. Saya akan sekarang menyapa Brigjen Pol Heri Rudolf Nahak, Kapolda Papua Barat melalui sambungan telepon. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam. Pak Heri, tadi kami sudah berbincang dengan kontributor kami di Papua terkait dengan kondisi terkini di sana, sudah kondusif, bahkan hujan sangat deras sehingga di Jayapura, dan sehingga masyarakat pun yang mengikuti aksi massa di sana membubarkan diri dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Bagaimana kondisi di Papua Barat malam hari ini? Di Papua Barat, khususnya di kota Manokwari, sebetulnya sudah dari tadi siang ya, setelah kita bernegosiasi dengan kelompok massa yang berdemo. Jadi sejak siang sudah kondusif sebetulnya, berangsur-angsur. Kemudian di kota Sorong itu yang masih ada aksi massa sampai dengan sore tadi. Tapi kemudian juga malam ini saya dapat laporan dari Kapolres Sorong sudah kondusif. Baik, bagaimana dengan aksi pemblokiran? Ya, kalau pemblokiran kan begini, ini spontan. Seperti tadi yang disampaikan Pak saudara saya, Pak Ali. Selamat malam Pak Ali. Ya, ini kan spontanitas yang muncul sehingga di banyak titik di kota Manokwari maupun di Sorong itu diblokir dengan menggunakan kayu atau batu dan sebagainya, sehingga memang agak sulit kita untuk mobilisasi. Tapi sejak siang tadi juga di Sorong di Manokwari sudah berangsur-angsur dibersihkan, dan besok pagi kita akan melakukan lagi upaya pembersihan bersama-sama dengan ASN. Tadi sudah kami berkomunikasi dengan Wakil Gubernur, kemudian dengan Pangdam. Jadi nanti aparat Polri, TNI, dan ASN akan bersama-sama melakukan pembersihan jalan. Baik. Sementara begitu. Apa sebenarnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya di Manokwari, kepada Anda di lapangan? Intinya ini adalah respon terhadap kejadian di Jawa Timur. Ya, jadi respon, kalau boleh kami sampaikan juga kemarahan kolektif di sini atas situasi di Jawa Timur. Nah, kami menjelaskan kepada adik-adik kita tadi yang berdemo bahwa aspirasi silakan disampaikan melalui kami, Polda, Pangdam maupun terutama pemerintah daerah untuk kita salurkan. Dan tadi sudah langsung komunikasi antara
Ibu Gubernur Jawa Timur dengan Wakil Gubernur Papua Barat, sehingga saya kira komunikasinya sudah dilaksanakan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat di sini juga sudah tersampaikan. Baik, terkait dengan, sebelum saya beralih ke Bang Ali, terkait dengan dugaan adanya provokator begitu yang memperkeruh suasana dan juga menyebarkan hoax di sana begitu. Bagaimana tindakan polisi atas ini, Pak Heri? Ya, kita memang menyampaikan kepada semua teman-teman di sini melalui media-media yang ada. Tadi kita juga berkomunikasi dengan rekan-rekan wartawan yang di sini untuk menyampaikan berita yang benar. Berita yang benar kepada masyarakat. Masyarakat juga kita himbau untuk tidak terprovokasi dengan berita-berita yang menyesatkan sehingga mereka mengambil langkah yang salah. Ini sudah terus kita komunikasikan melalui tokoh-tokoh di sini, terutama tokoh pemuda, tokoh adat, para ketua suku juga kami komunikasikan, dan mudah-mudahan ini bisa membuat suasana menjadi lebih tenang, masyarakat menjadi tenang dan tidak terprovokasi. Nanti kami akan tanyakan setelah jeda Pak Kapolda terkait dengan tindakan tegas kepolisian bagi mereka yang mengadili air keruh atau menyebarkan hoax untuk memperkeruh suasana, dan juga ada pertanyaan penting nanti Bang Ali untuk Anda. Bagaimana sikap pemerintah kepada oknum di masyarakat, baik itu unsur kepemudaan, unsur ormas yang kerap melontarkan pernyataan yang menyakiti hati atau rasisme terhadap saudara-saudara kita di Papua, dan juga oknum-oknum yang terus saja menyuarakan pemisahan Papua dari Indonesia. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Itulah pernyataan dari Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang juga sekaligus meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas NMB atas apa yang kita lihat hari ini. Nah, saya akan ke Bang Ali lagi. Bang Ali, sebenarnya bagaimana pemerintah menyikapi adanya oknum di masyarakat, entah itu dari organisasi kepemudaan atau organisasi massa yang diduga atau disebut kerap melakukan aksi-aksi yang cenderung menyakiti, merendahkan, bahkan mengarah ke rasisme kepada teman-teman Papua. Ini saya percaya bahwa Bapak Presiden Joko Widodo beberapa tahun ini kan melakukan komunikasi yang intensif, bermalam, berdiam di Jayapura, di beberapa tempat di Papua. Jadi beliau sangat mengerti tentang psikologi dari masyarakat Papua, Pace, Mace, tadi ada kalimat Pace, Mace, mama-mama, dan adik-adik mahasiswa, sehingga jangan lupa bahwa sifat dasar orang Papua, sifat dasar, ini saya ngomong dalam kapasitas sebagai orang anak Papua, itu sifat dasar orang Papua itu luar biasa pemaafnya. Jadi kalau tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa emosi boleh, tapi maaf itu adalah penting dan paling utama. Beliau mengerti. Orang Papua itu kalau kita sudah bilang bahwa saya minta maaf, saya keliru tadi, aduh Pace saya minta maaf, kesian jangko marah saya. Oh itu sudah, langsung istilah kami di Papua itu meleleh semua. Itu Rory. Jadi tetapi ingat bahwa jadi memang apa yang tadi disampaikan Presiden bisa mendinginkan suasana. Insya Allah, mungkin saya yang percaya, masih emosi. saya percaya dengan penuh keyakinan saya percaya. Karena itu memang situasi ini dibutuhkan agar Bapak Kapolda, kemudian Panglima di sana, Pak Gubernur dan lain-lain, menguasai situasi dan kondisi itu menjadi penting. Tetapi ya saya kira tadi kami rapat koordinasi dengan Pak Menteri Menko Polhukam, ada Pak Depdagri, ada ini semua stakeholder ada, sehingga saya percaya bahwa ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh. Tapi sikap Abang sebagai anak Papua melihat ada oknum di masyarakat yang disebut kerap menyakiti hati dari saudara-saudara kita di Papua, apa yang Anda sampaikan, Bang? Ya, itu berat bagi kami. Tapi ya untuk kepentingan bangsa dan negara, ya sebagai anak Papua, saya kira tidak pantas, tapi harus dimaafkan. Harus dimaafkan. Tidak boleh lagi terulang, tidak boleh lagi terjadi. Luar biasa.
tidak pantas diucapkan, tapi saudara-saudara di Papua kita memaafkan. Itu pilihan-pilihan kata yang sangat rasis, pantang bagi anak-anak Papua. Itu pantang. Kami baik yang di pantai, di selatan, itu di Fak-Fak. Kami ini kan dari Fak-Fak, selatan itu rata-rata Islam. Tapi ya karena di pantai, ibu saya dari Buton, ayah saya dari Kei, tapi datuk kakek saya itu Raja Petuanan Ergunikokas. Karena itu kulit agak putih begini, langsat. Tapi kakek-kakek kami, nenek-nenek kami yang naik kawin, menikah di gunung itu melahirkan sepupu-sepupu kami yang memang gelap, hitam. Jadi kalau sebutan rasis yang begitu, ya saya terganggu juga sih. Tapi kami terima dengan lapang dada karena pernyataan permohonan maaf yang begitu kuat dan dalam untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan Meraputi, kepentingan Pancasila, untuk kebersamaan kita, saya kira harus dimaafkan. Seharusnya untuk keuntungan negara tidak hanya maaf saja yang terbuka lebar, tapi juga kesadaran dari oknum masyarakat itu untuk tidak terus itu tidak boleh terulang. Perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, karena kita semua saudara. Iya, karena kita sudah 74 tahun merdeka. Sudah cukup tua bangsa ini. Jadi tidak boleh lagi ada diskriminasi antara anak-anak yang satu dengan yang lain, termasuk kami dari Papua. Saya akan ke Pak Kapolda terlebih dahulu, mungkin sambil Bang Ali menenangkan diri. Terima kasih. Pak Kapolda, terkait dengan adanya oknum yang menyebarkan hoax, terus melakukan provokasi begitu, apa langkah tegas yang akan diambil? Ya, saya kira dari tingkat Mabes Polri pun sudah melakukan pemantauan itu, Pak, bahwa yang melakukan hoax, apalagi yang kemudian menimbulkan keonaran, itu akan dilakukan investigasi. Dan kami di sini tentu saja berharap bahwa berita-berita tidak benar itu tidak beredar di sini, di Papua, karena ini akan bisa menimbulkan spontanitas yang sebetulnya sebagai wujud kemarahan saja, tidak terima dengan situasi. Tapi seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, ini orang-orang Papua khususnya di Manokwari dan Sorong ini sebetulnya adalah kita punya pace-mace yang sangat mudah memaafkan. Sangat-sangat mudah memaafkan. Itu perlu saya tekankan. Sehingga dari dialog yang kami lakukan tadi, permintaan mereka juga hanya simpel sebetulnya. Itu adik-adik kita yang lagi kuliah di sana, tolong dipastikan keamanannya. Tolong dijaga keamanannya. Mereka sangat prihatin dengan situasi itu. Kami pun menjelaskan bahwa langkah sudah diambil baik oleh pemerintah Jawa Timur maupun oleh Kapolda dan Pangdam di sana untuk memastikan bahwa adik-adik kita yang ada di Surabaya dan Malang itu baik, terjaga keamanannya. Itu kira-kira. Baik, Pak Kapolda. Pak Kapolda, ini ada kekhawatiran bahwa apa yang terjadi di Surabaya, kemudian terjadi di Malang, dikhawatirkan juga bisa merembet begitu ke Papua dan Papua Barat terkait dengan misalnya ada konflik antar etnis. Sesuatu yang sangat kita takutkan dan kita harapkan tidak terjadi. Apa himbauan Anda sekali lagi agar hal yang dikhawatirkan ini tidak terjadi? Tentu saja saya menghimbau semua warga Papua Barat khususnya, kami meminta agar kita semua menahan diri, kemudian tidak terprovokasi dengan informasi-informasi yang salah. Kita tetap menjaga agar Kota Manokwari, Kota Sorong ini terjaga keamanannya, aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak mudah terprovokasi. Itu yang paling kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Heri, Kapolda Papua Barat atas waktunya, Brigjen Pol Heri Rudolf Nahak atas waktunya di Prime Talk. Bang Ali, sebelum saja saya ingin menanyakan, kalau tadi saya menanyakan dari perspektif oknum di masyarakat yang kemudian sering menyakiti hati atau berbuat rasisme kepada saudara-saudara Papua kita. Bagaimana dengan oknum yang terus menyuarakan merdekanya Papua dari tanah Indonesia? Dikarenakan ini juga menjadi perhatian masyarakat.
Ya, sebelum masuk ke situ saya ingin mengatakan ke Bang Rory bahwa tadi saya juga mendapatkan kepastian dari Kapolda Jawa Timur, Bang Luki, Irjen Pol Luki. Beliau memastikan bahwa situasi keamanan di Jawa Timur khususnya mahasiswa dan keluarga kami di Surabaya, gubernur juga menyampaikan dijamin keamanannya, dan karena itu mudah-mudahan siaran Metro TV malam ini juga disaksikan di seluruh tanah Papua bahwa pemerintah memberikan jaminan. Tadi juga keluar dari mulut Pak Menko Polhukam, dan tadi saya bilang juga kepada Bapak Presiden, saya setelah di sini Bapak Presiden memerintahkan saya datang, dan saya perlu sampaikan juga agar seluruh keluarga besar di Papua, masyarakat bisa dengar. Khusus untuk yang tadi Bang Rory tanyakan kepada saya, pemerintah tidak tinggal diam juga. Tidak ada ruang dan waktu celah sedikit pun bagi siapa saja yang coba-coba ingin mengganggu dan merongrong kewibawaan bangsa dan negara. Pemerintah tidak berdiam diri, lantas apa yang pemerintah lakukan? Ya, seperti sekarang ini kan besok tim akan turun ke Manokwari. Tim itu pertama adalah untuk tetap memastikan bahwa situasi keamanan ini akan terjadi dengan baik. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi yang kita bisa percaya kecuali polisi Republik Indonesia untuk memastikan penegakan hukum dan langkah-langkah atas orang siapa saja yang merongrong wibawa maupun simbol-simbol negara, dasar negara. Karena Pancasila ini adalah sebuah falsafah hidup bangsa, adalah ideologi negara. Dan begitu juga lambang-lambang negara, bendera, dan lagi Tapi siapa sebenarnya oknum itu, Bang? Insya Allah, tim investigasi itu akan bisa memberikan kabar kepada kami, baik di kantor Presiden maupun kepada Pak Menko Polhukam, seperti tadi beliau menyampaikan. Mudah-mudahan besok kita sudah dapat kabar. Dan polisi tidak tinggal diam, polisi terus berkoordinasi dengan TNI Polri, tentu saja dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta opinion leaders yang ada di sana. Sehingga situasi keamanan baik dari kasus yang sedang kita bicarakan ini maupun semua pikiran-pikiran, langkah-langkah kalangan yang ingin memisahkan diri dengan Republik Indonesia itu tidak akan mungkin bisa terjadi, dan itu yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak tinggal diam, ini artinya bukan berarti kemudian masyarakat bisa bertindak anarkis dan semena-mena mengatasnamakan masyarakat begitu kan, untuk melakukan raid atau penggerebekan ke. Makanya dari awal saya katakan ke Bang Rory bahwa representasi negara, representasi pemerintah itu adalah hadirnya TNI Polri dan gubernur, wakil gubernur, dan seluruh stakeholder yang ada di sana. Itu artinya bahwa sistem ini berjalan dengan baik, dan Bapak Presiden terus mendapatkan informasi-informasi yang terupdate terhadap perkembangan di Manokwari. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan Polda Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus di sana dan juga terkait dengan pengamanan yang menurut Polda Jawa Timur dilakukan terhadap 43 mahasiswa Papua untuk mengamankan mereka dari aksi massa yang dikhawatirkan akan represif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan bergabung bersama dengan Pak Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Pak Frans, selamat malam. Selamat malam Metro TV, selamat malam juga kepada pemirsa Metro TV dimanapun berada. Pak Frans, kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan 43 mahasiswa yang diamankan. Apa alasan pengamanan itu dan bagaimana nasib mereka sekarang? Polisi sebagai stabilisator ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan, penanganan ini haruslah secara benar-benar komprehensif. Jangan ada hal-hal yang mengenai tentang penanganan yang salah. Oleh karena itu, kita datang di sana, di asrama Papua, di Surabaya, untuk melakukan evakuasi. Kenapa kita melakukan evakuasi? Karena ada kelompok eksternal, kami tidak menyebutkan kelompok eksternalnya, itu ada sekitar 700 sampai dengan 1.000 orang yang datang ke asrama, terprovokasi oleh ya adanya bendera merah putih yang diselokan. Nah, kemudian Wakapoltabes
bersama dengan dia bersama dengan Kasat Reskrim dan Intel melakukan evakuasi kepada adik-adik kita, mahasiswa 43 orang. Kenapa kita melaksanakan evakuasi ini? Karena situasional yang tidak mendukung pada saat itu. Dikarenakan memang di luar sudah ingin memasuki secara paksa asrama itu. Sementara yang di dalam juga kelihatan bahwa situasi tidak mendukung. Nah, Polri mengambil langkah ini untuk menstabilkan situasi yang ada supaya tidak terjadi lokus ini menjadi sesuatu keributan sosial yang berimbas juga kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar. Nah, kami mengevakuasi jam 13.30 ya menuju Poltabes. Nah, yang kita dalami, yang kita lakukan penyelidikan adalah bendera yang masuk ke selokan. Kita melakukan pemeriksaan sampai dengan jam 22 dan 20.30 kita memperbolehkan 43 mahasiswa ini kembali pulang. Hukum mereka apa, Pak Frans? Karena sampai kita melakukan penyelidikan belum ada, ya. Status hukum mereka apa? Kalau mereka misalnya dievakuasi dan juga diperiksa terkait dengan dugaan adanya bendera yang ada di Solokan, status hukum mereka apa Pak Frans? Ya, nanti saya jelaskan Mas. Saya lanjutkan dulu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan kepada mereka, kita belum menemukan bukti, kita belum menemukan alat bukti untuk menjerat mereka di dalam rangka pelecehan ataupun peletakan bendera itu di selokan. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana status hukum mereka? Ini penyelidikan masih berlangsung terus. Karena pada malam hari itu kita tidak ingin bahwa nantinya terkesan bahwa kita melakukan evakuasi ini terkesan kita melakukan penangkapan. Padahal situasional yang saya jelaskan tadi awal bahwa terjadi yang namanya hampir terjadi gesekan sosial antara kelompok yang di luar pagar asrama dengan mereka yang di dalam. Yang di dalam berjumlah 43. Sedangkan di luar ada sekitar 700 sampai dengan 1.000 orang yang sudah menggeruduk yang ingin memasuk secara paksa. Oleh karena itu kita amankan mereka dalam rangka keamanannya. Nah, langkah persuasif ini yang timbul sekarang adalah memprovokasi seakan-akan kita melakukan penangkapan dan seakan-akan ada korban dari anak mahasiswa Papua yang sebenarnya tidak terjadi, dan itu sudah kita lakukan penyebaran bahwa informasi ini adalah hoax. Semua akun resmi Polda, Mabes dan Polres menyebarkan ini dalam rangka kita menyampaikan informasi yang sebenarnya. Nah, status hukumnya sampai dengan sekarang itu kita masih melakukan penyelidikan terhadap pelecehan bendera itu. Karena massa di luar terprovokasi oleh bendera yang ada di got itu. Sedangkan massa yang di dalam, massa di Papua sendiri, itu mereka kalau kita lihat di media sosial, mereka di dalam juga melakukan pemasangan atribut tertentu ya. Saya kemudian melakukan hal-hal yang mengakibatkan justru provokasi yang ada di luar dan di dalam ini berlangsung. Sehingga polisi mengambil jalan untuk mengevakuasi mereka semua dalam rangka keamanannya dan melakukan penyelidikan. Kami akan jeda terlebih dahulu Pak, tapi intinya adalah ini proses evakuasi, bukan penangkapan begitu. Kami akan kembali membahasnya pemirsa untuk mengetahui lebih jauh. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan kembali ke Pak Frans. Pak Frans, terkait dengan pelaku pengepungan, kemudian provokator yang memanaskan suasana sehingga ada ratusan bahkan hampir 1.000 orang yang Anda sebutkan tadi mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Apa tidak akan tegas kepolisian terhadap mereka? Tadi kami sudah menyampaikan bahwa kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan. Kenapa kita memulangkan mereka? Karena alat bukti untuk menjerat tentang pelecehan bendera merah putih yang di got itu belum kita temukan sampai dengan penyelidikan ini berlangsung. Dan provokasi di luar disebabkan karena bendera itu yang berada di got. Ini yang tersebar rame. Nah, oleh karena itu kepolisian mengambil jalan untuk mengevakuasi adik-adik kita mahasiswa ini menuju ke Poltabes. Satu, untuk mengamankan mereka. Yang kedua, agar mudahnya kita melakukan yang namanya penyelidikan. Kemudian yang ketiga, tentunya tidak terjadi bentrokan antara mereka yang di dalam, adik-adik kita mahasiswa, dengan massa yang di luar. Nah, kalau ditanyakan tadi, siapa yang memprovokasi? Kami sudah menemukan sekarang hasil cyber patrol kita
menemukan beberapa, bahkan ada sekitar 40 ya akun yang kita temukan untuk memprovokasi kedua belah pihak. Baik itu bendera yang digot maupun juga tindakan-tindakan yang saya mengatakan bahwa ini tindakan hoax, bahwa tidak ada penangkapan, bahwa tidak ada tindakan-tindakan di luar hak asasi manusia, bahwa tidak ada tindakan-tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Timur dalam rangka penanganan ini. Tapi penyebarannya masif dan dilakukan baik melalui Instagram, Facebook maupun Twitter yang sudah hasil CP kita, cyber patrol kita. Nah, inilah yang menyulut masa eksternal dari luar kemudian datang ke asrama. Mohon maaf Pak Frans, artinya siapa di balik 40 akun yang diidentifikasi oleh polisi ini, Pak? Nah, sementara ini kita masih melakukan terus. Kami mohon waktu karena kami belum bisa menyampaikan di sini. Karena hasil penyelidikan ini tentunya menyangkut tentang akun-akun itu, menyangkut tentang siapa penyebarnya itu. Oleh karena itu, berikan waktu kepada kepolisian untuk menyampaikan. Bapak Ngabalin nanti hari Rabu kesini akan kita sampaikan secara komprehensif kepada beliau hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur menyangkut tentang provokasi. Oleh karena itu, harapan kita kepada semua masyarakat, kami juga mengutip apa yang disampaikan Ibu Gubernur, tolong kita menjaga situasi ini. Bapak Kapolda juga mengharapkan, juga demikian Bapak Panglima juga mengharapkan menahan semua apa yang terjadi. Oleh karena itu, jaga setiap kondisivitas dan malam hari ini di Bengawan 30 hadir semua kelompok ya, terutama orang Papua yang ada di sini dan kemudian Forkopimda yang untuk mencari solusi cangkruan dengan judul Torang Samua Bersaudara. Ini untuk mencari solusi cara khas Jawa Timur untuk mencari solusi bagaimana memecahkan masalah. Semua akan berpendapat di sini. Malam hari ini. Kombes Pol Frans Barumangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Terima kasih Pak atas waktu Anda di Prime Talk malam hari ini. Kami akan kembali lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Terakhir Bang Ali, apa himbauan Anda, apa langkah dari pemerintah agar aksi ini, aksi demonstrasi, kemudian potensi konflik tidak meluas? Iya. Yang pertama karena tadi seperti saya juga bicara di Jayapura melalui Abang Daud ya, beliau adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Saya punya kakak yang paling tua, menyampaikan juga kepada gubernur bahwa orang Papua itu kalau telah mendapatkan informasi tentang sesuatu atas kebenarannya, karena nurani Papua itu jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Itu sebabnya berkali-kali mereka mengatakan bahwa tanah Papua itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Tidak boleh lagi ada air mata, tidak boleh lagi ada darah yang mengalir di tanah Papua itu. Dalam bentuk apapun. Sentuhan orang-orang Papua itu kan selalu dengan rasa. Jadi saya percaya Mas Rory bahwa insya Allah masalah ini akan segera selesai. Tadi saya bilang sama Bapak Presiden bahwa ya Presiden juga bilang kan berkali-kali seperti kita ketahui bahwa perhatian pemerintah khususnya Bapak Presiden Joko Widodo kepada tanah Papua, pergi pulang bolak-balik membelah gunung segala macam itu karena apa? Karena beliau cinta dan kasih sayang kepada orang Papua. Itu satu. Yang kedua, saja, Bang. Saya ingin mengatakan bahwa dengan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian negara, kemudian memastikan bahwa anak-anak Papua di mana saja mereka berada adalah sama dengan anak-anak seluruh anak Indonesia, sekolah dan tinggal berdiam diri dengan dijamin keamanannya. Tidak boleh ada diskriminasi. Dan kita sebagai masyarakat pun juga harus memperlakukan saudara kita dengan saya percaya mama-mama, mace, pace semua di sana orang akan terima keadaan ini. Terima kasih Bang Ali atas waktunya malam hari ini. Perbincangan kami pemirsa. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan kita harapkan situasi ini segera reda dan juga konflik bisa dihindarkan dan kita kembali rukun sebagai saudara sebangsa. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.